Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Astuti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Masaid Surakarta dari Prodi Perbankan Syariah 5F. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah pengembangan dari analisis regresi linier sederhana, di mana terdapat lebih dari satu variabel independen X. Analisis ini digunakan untuk melihat sejumlah variabel independen X1, X2 sampai Xn terhadap variabel dependen Y berdasarkan nilai variabel-variabel independen X1, X2 sampai dengan Xn. Perbedaan antara regresi sederhana dengan regresi berganda terletak pada jumlah variabel bebasnya. Jika dalam regresi sederhana, jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung hanya satu. Maka regresi berganda, jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung lebih dari satu. Dalam regresi berganda, seluruh variabel bebas dimasukkan ke dalam perhitungan regresi serentak. Jadi, analisis regresi linier berganda atau multiple regression adalah analisis regresi yang melibatkan lebih dari dua variabel, yaitu satu variabel dependen atau variabel terikat dan lebih dari satu variabel independen atau bebas. Model ini disebut linier berganda karena beberapa variabel independen ini akan berpengaruh pada variabel dependen. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui manakah variabel independen yang paling berpengaruh atau memiliki hubungan paling kuat terhadap variabel dependen. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk menguji hipotesis, karakteristik, dan dependensi. Dengan demikian, diperoleh persamaan regresi guna memprediksi variabel terikat dengan memasukkan secara serentak serangkaian variabel bebas. Dalam persamaan regresi dihasilkan konstanta dan koefisien regresi bagi masing-masing variabel bebas. Model regresi berganda digunakan untuk menganalisis hubungan kausal beberapa variabel bebas X terhadap satu variabel tergantung Y. Model yang digunakan untuk menganalisis regresi berganda adalah sebagai berikut. Y aksen sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus sampai dengan Bn Xn plus E. Dengan keterangan, Y aksen merupakan nilai yang diramalkan atau yang diprediksi. A merupakan konstanta atau intercept. B1 merupakan koefisien regresi untuk X1. X1 merupakan variabel bebas X1. B2 merupakan koefisien regresi untuk X1. X2 merupakan variabel bebas X1. Bn merupakan koefisien Xn merupakan variabel bebas Xn, E merupakan nilai residu. Asumsi klasik regresi linier berganda. Seperti halnya uji parametris lainnya, maka regresi linier juga mempunyai syarat atau asumsi klasik yang harus terpenuhi, agar model prediksi yang dihasilkan nantinya bersifat BLU atau Based Linear Unbiased Estimation. Asumsi klasik pada regresi linier berganda antara lain yang pertama ada data interval atau rasio. Skala data semua variabel, terutama variabel terikat, adalah interval atau rasio. Asumsi ini tidak perlu diuji, cukup dipastikan bahwa data yang digunakan adalah data interval atau rasio, atau numerik atau kuantitatif, agar bisa dipahami tentang berbagai skala data. Yang kedua, linearitas. Ada hubungan linearitas antara variabel bebas dengan variabel terikat. Asumsi linearitas diuji dengan uji linearitas regresi, misalnya dengan kurva estimasi.
Dengan kurva estimasi bisa ditentukan ada hubungan linier atau tidak dengan melihat p-value linearitas. Jika p-value lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linier antara prediktor dan respons. Yang ketiga ada normalitas residual. Residual adalah beda antara Y dengan Y prediksi. Y adalah variabel terikat, sedangkan Y prediksi merupakan Y hasil persamaan regresi yang dibuat. Sehingga residual dibangun dengan rumus Y min Y prediksi. Asumsi normalitas pada regresi linier berganda adalah pada residualnya, bukan pada data per variabelnya. Yang keempat ada non-outlier. Outlier disebut dengan data pencilan atau data yang nilainya ekstrem atau lain daripada yang lain. Batasan outlier atau tidak bisa dilihat dari nilai absolut. Tidak bisa dilihat dari nilai absolut standentis residual. Jika absolut standentis residual kurang dari 3, maka sampel atau observasi yang dimaksud menjadi outlier. Yang selanjutnya ada homoskedastisitas. Homoskedastisitas adalah sebuah kondisi di mana varians dari error bersifat konstan atau tetap. Dengan kata lain, bahwa varian dari error bersifat identik untuk setiap pengamatan. Kebalikan dari homoskedastisitas adalah heteroskedastisitas. Model regresi linier yang baik adalah model yang bebas dari kondisi heteroskedastisitas. Selanjutnya ada non-multikolinearitas. Multikolinearitas adalah keadaan di mana terdapat interkorelasi atau korelasi kuat antara variabel bebas di dalam model. Dinyatakan ada interkorelasi jika korelasi antara variabel bebas di dalam model regresi linier berganda kurang dari 0,8. Beberapa pakar menggunakan batasan lebih dari 0,9. Cara lain yang lebih objektif adalah dengan menggunakan nilai variance inflating factor dan tolerance. Dikatakan ada multikolinearitas jika nilai VIF kurang dari 10 atau nilai tolerance lebih dari 0,01. Berdasarkan penjelasan di atas, sudah jelas sekali bahwa asumsi multikolinearitas hanya ada dalam regresi linier berganda dan tidak ada pada regresi linier sederhana. Sebab pada regresi linier berganda ada lebih dari satu variabel bebas, sedangkan pada regresi linier sederhana hanya ada satu variabel bebas. Yang selanjutnya ada non-autokorelasi. Autokorelasi dapat diartikan bahwa terdapat korelasi antara waktu, sehingga bisa diartikan dengan mudah bahwa autokorelasi ini sering terjadi pada regresi linier dengan data time series atau runtun waktu, dan jarang sekali terjadi pada data cross section. Data runtun waktu ini misalnya data return saham sebuah perusahaan per bulan dari tahun 2012 sampai dengan 2017. Sedangkan data cross section misalnya data hasil dari kuesioner yang disebarkan pada semua siswa sebuah kelas di mana hanya diukur satu kali saja. Berikut ini merupakan contoh soal dari analisis regresi linier berganda. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.